Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, jamaah kajian Asyifa yang istiqomah setiap pagi dari Ahad sampai Ahad ya, dari Senin sampai Senin. Tentunya kalau orang tidak betul-betul mendapatkan cahaya hatinya dari Allah, bosen ya. Bolak-balik dikandani iku tok sing kandhane, bosen kalau tidak, karena rahmat dan karunia Allah ya. Karena rahmatnya lah yang kita terima dari Allah, kita menjadi senang ya, senang dengan kebaikan itu rahmat. Kalau tidak, senangnya menjadi keburukan. Orang yang pagi hari ini tadi ya, kita sudah sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki ini ya. Kemudian setelah itu pulang bisa buka laptop atau HP-nya, kemudian ngaji bersama-sama. Maka orang seperti itu adalah orang pilihan Allah tentunya. Allah tidak akan memilih menjadi orang yang senantiasa bisa berbuat baik, kecuali orang itu baik dan calon dimasukkan surga. Tidak ada sudah. Kalau enggak, lain ya. Yang dikerjakan lain. Ya pagi ini saya lihat kalau berangkat ke masjid atau pulang dari masjid itu, Masya Allah, orang ada yang mencari mengais-ngais di tempat sampah itu, mengambil apa saja, padahal waktu subuh mestinya mereka pergi ke masjid. Ada yang seorang yang muatan blonjo itu sak becak penuh ya, wah dikayuhnya lah dengan peluh yang sangat banyak itu. Padahal berapa nilainya, upahnya yang didapat cuma sedikit. Tapi mereka itu betul-betul sungguh-sungguh. Coba seandainya tahu bahwa rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, dan mereka paham betul, maka mereka pasti akan mengerjakan ke masjid dan sholat subuh 2 rakaat sebelumnya saja. Itu lebih baik daripada dunia seisinya. Belum sholat subuh. Kenapa mereka tidak melakukan? Karena ketidaktahuannya, keterbatasan ilmu yang dimilikinya. Akhirnya apa? Imannya pun menjadi rendah, yang mengakibatkan amaliyahnya pun tidak bisa terangkat. Berat. Jangan dikira kita bisa ngaji seperti ini karena kehebatan kita. Allah yang menakdirkan, memudahkannya. Kalau kita sekarang dinampakkan baik, menjadi orang yang baik, Allah yang menutup keburukan kita. Sehingga orang lain, bahkan suami kita atau istri kita, tidak tahu keburukan kita. Kalau kita dibuka oleh Allah Ta'ala, Masya Allah barangkali menjijikkan orang itu. Ya. Karena perbuatannya yang kita tahu, ya mungkin hatinya yang tidak ikhlas, yang pendendam, sombong, ujub, dan lain-lainnya akan nampak. Ini karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itulah jamaah yang berbahagia, kita kalau ngaji jangan sekali-kali ya kita rasanya itu kok ingin mendapat ilmu dari orang yang menyampaikan. Tidak, Allah yang akan memasukkan nanti ke dalamnya ya, ke dalam diri kita. Maka dari itu Rasulullah tatkala menerima wahyu dari Allah ya, lewat malaikat Jibril, itu kepengen cepat ngerti, kepengen cepat bisa ya menirukan. Jadi malaikat Jibril baca ditirukan, khawatir lali. Maka Allah Ta'ala tegur, ratu halik bihi lisana kali tak jalan bih. Jangan kamu gerakkan lidahmu untuk cepat-cepat menguasai ya. Karena apa? Yang mengumpulkan ke dalam dadamu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jamna wa Qur'anahu. Ya, sesungguhnya inna alaina jam'ahu wa Qur'anahu, sesungguhnya tanggungan kami mengumpulkan di dadamu dan menjadikan kamu mengerti. Sama dengan kita ngaji ini. Udah ngaji istiqomah, nanti Allah yang mengumpulkan ilmu-ilmu ke dalam dada kita. Syaratnya tingkatkan takwa kita kepada Allah, kemudian hati kita jadikan khusyuk kepada Allah. Ini nanti kata Allah Ta'ala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah yang mengajari kalian nanti ilmunya ini. Kalau saya ingat dulu tatkala saya ngaji bersama teman-teman, ya sama saja ngaji dalam berangkat ke rumah ke masjid, yang mendengarkan di sana kalau tak saya subuh ini, ya ada yang datang di sana langsung ngantuk, langsung tidur, ya yang didapat ya sekedar pertama kali ada makanan biasa di masjid itu, ya itu saja, tapi ilmunya tidak ada yang nyantol.
tapi sungguh-sungguh ya. Saya kalau ngaji itu dulu ya, itu selalu dekat dengan ustadznya, dekat dengan Pak Yainya itu ya, sehingga saya betul-betul mendengarkan ya, apa yang disampaikan. Allah memasukkan ke dalam diri kita ilmu ya. Ini maka dari itu sungguh-sungguh lah ya, kesungguhan kita itulah yang dihargai oleh Allah nanti ya. Kita terasa seperti Pak Alwi, mungkin Pak Tomo dan lain-lainnya ini ya, dimasukkan oleh Allah ilmu ke dalamnya, dan ilmunya ya, mungkin tidak sama satu dan sama lainnya. Yang penting jangan kita ada satu sama lain di antara kita saling celah, saling mencaci, saling Baiklah Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa berpegang pada ajaran pokok, yaitu Al-Quran yang dibawa oleh Nabi ya, diwahyukan oleh Jibril kepada Rasulullah sampai kepada umatnya. Yang kedua sunnah kita, itulah madhab kita, Al-Quran dan Sunnah. Kita boleh mengambil pendapat ulama siapapun dan tidak boleh kita meremehkan pendapat siapapun ulamanya ya, yang mengerjakan atau menjalankan secara dengan Al-Quran Sunnah. Kalau berbeda dengan yang lain, kita tidak usah sakit. Baik ya, kita untuk ini kita baca Al-Quran supaya kita dapat berkah dari Al-Quran. Maka yang dibaca adalah surat As-Sajdah ya, supaya rotok nyambung dengan kemarin tidak lupa, yaitu ayat 18, 19, 20, 21 dan 22. Ini pas satu topik ya, biar nanti tidak terlalu melebar. Monggo Bu, silakan Bu Rina yang membacakan. Baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا
إنا من المجرمين منتقمون صدق الله العظيم. Monggo diterjemahkan alon-alon. Terjemahan surat As-Sajdah, surat ke-32, dimulai ayat 18 sampai dengan ayat 22. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik atau kafir? Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, sudah dibacakan dengan sempurna sekali. Terima kasih Bu Lina, mudah-mudahan apa yang dibaca ya bisa kita hayati semuanya ini. Mari kita renungkan kandungannya sampai rasanya menangis tadi ya. Ingin menangis kalau membaca ayat-ayat yang mengingatkan kita bagaimana kita nanti akan kembali kepada Allah. Jadi meskipun barangkali topiknya yang saya sampaikan itu, maka perhatikan ayat-ayat Allah ini. Karena peringatan utama yang paling dominan adalah dari Al-Quran ini. Allah mengingatkan kepada kita ya, di dalam ayat-ayatnya ini, ayat yang ke-18, afaman kana mu'minan. Allah Ta'ala mengajak bicara kepada kita. Kenapa kamu tidak mau menjadi orang muslim yang mukmin? Ya? Afaman kana mu'minan kaman kana fasikun. Ya? Apakah kamu anggap orang yang mukmin dengan orang yang fasik seperti kamu, wahai orang-orang muslim itu sama Allah memperlakukannya? La yastawun, boten sami, tidak sama yang akan diperoleh orang yang beriman dengan orang yang fasik, ya, tidak sama. Apa penjelasan Allah? Amal ladzina amanu wa amilus sholihat. Adapun bagi orang yang beriman dan imannya itu mampu membuahkan amal yang soleh, ya, falahum jannatul ma'wa, maka baginya adalah surga tempat kediamannya. Ya, ini sedang orang fasik tentunya lawannya nanti diterangkan pada ayat berikutnya. Nuzulan sebagai pahala atau sebagai penghormatan bima kanu ya'malun, terhadap apa yang pernah kamu kerjakan di dunia tatkala diperintahkan oleh Allah taat patuh, saat itulah Allah memberinya, Allah menggantinya dengan balasan surga yang penuh dengan kenikmatan, jannatul ma'wa,
ya, surga tempat tinggal yang di situ tidak ada orang yang tua muda semua. Kita gambarkan, bayangkan bapak yang atau ibu yang sudah tua ini besok dimudahkan lagi seperti sekitar umur 25 sampai 30 tahunan, ya. Umur-umur itulah, maka kata orang Jawa umur 20 lah selawi. Selawi itu seneng-senengi lanang nang wadon gitu katanya. Selawi, seneng-senengi lanang nang wadon, maka tidak urut ya 24 kok selawi kok 26 gitu. Misalnya kan 25 ya. Itu selawi seneng-senengi lanang lan wadon. Pada saat itu orang menikah membentuk rumah tangga. Di saat itulah nanti di surga orang umurnya dikembalikan kepada umur muda lagi, yang di sana tidak pernah mengurusi kebutuhan kita. Kalau kita sekarang masih mikir bagaimana caranya mencukupkan belanja 1 bulan, ya ini dan itu semua masih kita pikir. Besok nggak usah, semua dicukupi oleh Allah. Makanan tinggal kita minta. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, begitu langsung Allah memberikan apa yang terbetik di dalam hatinya. Matastahi angfusukum, apa yang terbetik di dalam hatimu. Dan apa yang kamu minta sudah. Belum minta sudah dikasih, apalagi minta dikasih. Itu nanti. Sekarang harus sabar. Ini dunia itu tempat ujian, ya. Tadi sudah dibacakan surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga tadi. Kalau hidup ngaku iman itu diuji dulu, baru nanti bukti iman itu benar atau tidak itu baru nanti akan dibalas di akhirat bagi orang yang beriman. Bagaimana orang yang kafir? Famalatina fasaku. Maka ada orang yang fasik, orang kafir, orang munafik, orang musyrik, ya, atau semua non muslim itu fasik semua, ya. Dan mereka orang-orang fasik itu famaladina fasaku fama wahumunnar, tempatnya mereka itu di neraka nanti di sini. Jangan kaget, mereka merasa bayangkan di surga, ya. Mereka wa qalu kunu hudan anasara, ya. Hatta itu mereka mengatakan jadinya Nasr rendahnya Yahudi, kamu pasti mendapat petunjuk, pasti masuk surga. Karena mereka mengatakan rakyat keluar jannata ila mangkana hudan au nasoro. Mereka dalam surat Al-Baqarah 111 itu mereka mengatakan tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang yang Yahudi atau orang Nasrani, ya. Tilka amaniyum, kata Allah, itu adalah amani, bayang-bayang saja, ya, angan-angan mereka saja, ya. Kalau mereka itu mengatakan seperti itu, kata Allah, ya, kul hatu burhanakum, ya, tanyakan kepada mereka Muhammad, ya, mana buktinya, apa alasannya bahwa kamu yang masuk surga, ya. Kemudian selainnya tidak bisa masuk surga. Itu cuman angan-angan saja, ya. Cuman bayangan mereka. Nanti mereka akan masuk neraka. Maka di dalam ayat ini famaladina fasaku fama'wahunar, maka dan orang-orang yang fasik itu besok dilimparkan ke dalam, ya, jurang neraka. Itu disebut jurang karena besarnya. Kemudian di sana yang ada seperti kepudan. Kalau di dalam gunung berapi itu isinya api yang kayak begitu itu, bagaimana gambarkan seandainya kepudan itu kita masuki, rasanya bagaimana, dan setelah masuk layamutu walayahya, tidak mati dan tidak hidup, ya. Kalau kita bisa sedikit membayangkan pasti takut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Maka dari itu kalau kita baca ayat-ayat seperti ini, kalau mengerti maknanya, rasanya kudu menangis gitu. Kenapa? Ya Allah, Allah sudah menyediakan seperti ini. Kok amal-amal kita itu kok tetap saja seakan-akan hati kita tidak tersentuh sama sekali dengan sentuhan-sentuhan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tetap saja mokong, tetap saja bakhil, tetap saja apa saja ini. Senang kita inahuli hubil khairi lasyadid, senangnya dengan dunia itu masih juga memuncak kepada kita ini. Padahal Nabi kita mengatakan kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, izhad
Di dunia, hendaklah kamu zuhud kepada masalah perkara dunia. Anggaplah dunia itu remeh, ya, bukan sesuatu yang harus diutamakan ini. Setelah di neraka, kata Allah, kulama aradu ayakhruju minha. Setiap kali mereka akan keluar dari neraka itu. Jadi begitu dimasukkan tengah panas semuanya, dia menangis, menjerit, memanggil-manggil orang tuanya, mengambil saudara, memanggil teman-temannya, semua yang diingatnya itu, ya, yang dianggap bisa menolong, dipanggil untuk menolong, maka satu pun tidak ada yang menolong ini. Itu ya, sampai di tepinya oleh malaikat Zabaniyah. Ya, malaikat yang menjaga neraka itu namanya Zabaniyah, ya. Kemudian komando tertinggi itu malaikat Malik yang menjaga neraka itu. Malaikat Zabaniyah itu malaikat yang juru siksa, menyiksanya. Ya, saya pikir malaikat Zabaniyah itu suatu kayak seperti jabatan itu banyak malaikatnya yang tukang menyiksa. Jadi setiap orang yang mau keluar dari neraka sudah sampai di tepi, lemparkan lagi ke atas, ke tengah lagi, lemparkan lagi ke tengahnya, ya. Maka dari kita harus hati-hati ini. Itu ya, wakilah dan dikatakan lahum kepada mereka, zuku, rasakanlah adzaban nar, siksa api neraka itu, alati kuntum bihi tukadzibun, yang dulu tatkala kamu di dunia mendustakan kan, ya, kamu nggak percaya kan? Sama dengan di dalam surat Al-Haji, ya. Nah, surat Al-Haji surat nomor 22, monggo Pak Tomo dibaca surat 22 mulai ayat 11 sampai ayat 22, yes. Mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Ya, monggo Pak Tomo. Ayat 11. Ayat 19. 19. Ini satu persatu, satu ayat saya terangkan. Monggo Pak Tomo satu ayat dulu. Inilah dua golongan, atau golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur-hancurkan segala apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasailah azab yang membakar itu. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita selamat ya Allah. Kami semua selamatkan ya dari siksa api neraka yang seperti ini ya Allah. Kalau kita baca ayat-ayat seperti berlindunglah, mohonlah kepada Allah supaya kita diselamatkan. Jadi bagi orang-orang yang kafir, ya, lahum bagi mereka, ya, kutiat siabu, ya, kutiat lahum siabu minar, diberikan potongan-potongan pakaian dari api. Jadi kalau kita potongan dari kain ini, besok diberikan potongan-potongan oleh Allah dari api minar, ya. Yusabu min fawqi ra'simil hamim. Kemudian setelah pakaian neraka itu dari api itu dipakai oleh penghuni-penghuni neraka ini, siapa mereka? Orang-orang kafir, selain orang muslim. Maka kita lihat kalau di dalam debat-debat di YouTube itu antara muslim dan non-muslim, waduh ya, itu seakan-akan menganggap Tuhan mereka yang paling benar. Nah, ini diterangkan di dalam surat Al-Haji ini. Orang-orang kafir itu sudah jelas besok masuk neraka, dan di sana dipakai pakaian dari neraka itu yang setelah dipakai disiramkan dari kepalanya air yang hamim, yang sangat panas dan mendidih. Panasnya tidak sama dengan panas api di dunia. Barangkali kalau disiramkan air itu, kalau sepanas-panasnya cairan di dunia, cairan tembaga atau cairan besi itu masih meleleh barangkali keluar lewat permukaannya, tapi besok neraka itu tidak masuk, ambles lewat kepala itu, tengkorak kepalanya itu lubang, langsung api masuk ke dalamnya, langsung masuk ke dalam ususnya, menghancurkan seluruh apa yang ada dalam perutnya.
Maka dari itu disebutkan di dalam ayat 20 itu yusharu bihi mafu fi butunihim wal julud. Hancurlah apa yang di dalam perut mereka dan juga kulit mereka hancur. Itu bukan siksa yang ringan, siksa yang sangat berat sekali. Jangan dianggap bahwa itu cuma cerita saja. Ya, tolong Bapak kalau baca itu dimatikan mic-nya, jadi supaya tidak ganggu ya. Ya, gak kerasa terbuka sendiri barangkali. Baiklah, saya lanjutkan. Jadi begitu disiram, tengkuk kepala itu tembus langsung ke usus, hancur luluhnya, apa yang di dalam perutnya wal julud dan kulitnya, kemudian dipulihkan kembali oleh Allah Ta'ala. Setelah pulih, ya, menjadi manusia yang utuh lagi, maka kemudian walahum bagi mereka maqam min hadid, cambuk dari besi, diajar lagi sama malaikat. Cambuknya dari besi, yang kata Ibnu Abbas satu kali cambukan itu dapat menghancurkan bukit Uhud. Ya, bukit Uhud itu seandainya malaikat memukulkan satu cambuk dari cambuk yang digunakan oleh malaikat untuk menyiksa orang-orang ahli neraka, maka gunung Uhud itu meledak. Itu bisa kita bayangkan bagaimana sakitnya. Begitu selesai dihidupkan kembali, mereka layamutu walayahya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Ulama natijat juludum badalum juludan ghairaha, setiap kali kulitnya melepuh habis terbakar, ya, maka diganti kulit yang lain sama Allah. Begitu kehidupan terus menerus. Kemudian setelah diajar, kemudian dilemparkan lagi ke dalam neraka. Ayat yang ke-22, ulama aradu ayakhruju minha. Setelah dilemparkan di tengah-tengah neraka, tatkala dia akan keluar dari neraka itu, min ghamin, saking panasnya, saking sedihnya, penderitaan yang luar biasa itu, uidu fiha, maka mereka itu dikembalikan lagi ke tengah-tengahnya sambil dikatakan kepada mereka, wadzuqu adzabal hariq. Sekarang siksa, ya, rasakan siksa yang sangat membakar ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Kita senantiasa diingatkan satu persatu ayat-ayat Allah, ya, kepada kita supaya kita itu sadar hidup di dunia itu tidak lama lagi, ya, dan Allah melipat gandakan pahala, melipat gandakan kebaikan. Pintu-pintu kebaikan dibuka sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Kalau kita mau baik lewat Zoom aja sudah bisa kita mendengarkan kajian, mengerti ajaran Islam. Kalau kurang paham bisa tanya sejelas-jelasnya. Itu rahmat dari Allah. Dulu tidak bisa, sekarang berkat pandemi setelah diuji oleh Allah Ta'ala dihadiahi. Kita dimudahkan untuk belajar ilmunya ini, ya. Baiklah, kita lanjutkan sekarang kitab golongan yang selamat supaya kita nanti, ya, sedikit-sedikit kita dapat, dan nanti insya Allah, ya, semua materi-materi yang kita pelajari itu kita ulang kembali supaya kita betul-betul paham. Karena di antara jamaah ada yang baru bergabung, ada sudah bergabung dengan sudah lama, supaya kita mengerti keseluruhannya nanti. Jadi golongan selamat itu sudah bab yang kedua, bagian 22, meskipun 1 sampai 21 belum. Belum nanti kitab tauhid, ya, kemudian fikih sunnahnya dari jilid 1 itu mungkin perlu bab-bab tertentu itu untuk diulangi supaya kita menjadi lebih baik. Baiklah, monggo Pak Tama dibaca kerusakan dan bahaya syirik. Kerusakan dan bahaya syirik. Perbuatan syirik menyebabkan kerusakan dan bahaya yang besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Adapun kerusakan dan bahaya yang paling menonjol adalah: 1. Syirik menghinakan eksistensi kemanusiaan. Syirik menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan derajat dan martabatnya. Sebab Allah menjadikan umat manusia sebagai khalifah di atas bumi. Allah memuliakannya, mengajarkan kepadanya seluruh nama-nama
lalu menundukkan baginya apa yang ada di langit dan di bumi semuanya. Dan Allah menjadikannya penguasa di jagat raya ini. Ya. Jadi orang yang berbuat syirik itu kata syirik menghinakan eksistensi kemanusiaan. Kenapa? Manusia itu kata Allah walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, dijadikan manusia sebaik-baiknya bentuk, seindah-indahnya. Kemudian perangkat-perangkat iman juga diasiapkan, akalnya juga tidak sama dengan yang lain. Tiba-tiba dia menghamba, dia minta bersandar, memuliakan selain Allah, layazuruhum yang tidak bisa membahayakan mereka, wala yang faum dan tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Mereka mempunyai jimat, mempunyai keris, mempunyai apa saja yang dianggap mempunyai kekuasaan, mempunyai pengaruh. Kalau kita seperti itu, maka jatuhlah kepada kesyirikan. Atau ibadah-ibadah yang kita kerjakan bukan yang diperintah oleh Allah Ta'ala, itu menuju kepada kesyirikan. Ya, sholat itu, kalau kita kepingin sholat itu kaya, ya, kepingin tercukupi segala-galanya, itu bukanlah sesuatu yang diizinkan oleh Allah, karena sholat itu ibadah mestinya ditujukan kepada Allah. Tapi tiba-tiba apa? Ditujukan pada kepentingan dirinya, kepentingan dunianya, bukan kepentingan untuk Allah saja semata-mata. Itulah yang kita kadang-kadang tidak terasa kesyirikan masih terjadi. Bacalah ini, kemudian ini, kecuali memang ada dalilnya. Dari Al-Quran atau hadis Nabi, maka itu boleh diamalkan. Tapi kalau tidak ada dasarnya, kemudian orang mengatakan, baca ini sholawat Jibril kalau dibaca pagi ini hari Selasa, tanggal sekian, kamu akan dapat ini. Ya, itu cenderung kepada kesyirikan. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa ajaran yang diajarkan oleh selain Nabi kita itu mempunyai dampak kebaikan dan keburukan, padahal ibadah yang diajarkan Nabi hanya semata-mata karena Allah, dan itu dikerjakan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syirik menghinakan dirinya. Ya mestinya ya kalau patung ya itu yang membuat sendiri, ditata-tata sendiri, bentuk sendiri, tiba-tiba disembah, dimintai ini, kemudian dikasih pakaian setiap hari hari-hari tertentu, mereka muliakan. Itulah menghinakan dirinya. Padahal manusia itu sudah dimuliakan, jadikan khalifah di muka bumi, bahkan malaikat itu disuruh sujud kepadanya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah tatkala Allah Ta'ala ya kemudian berfirman kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah, yang namanya manusia Adam. Diciptakan si namanya malaikat yang biasanya takwa itu, karena di sana ia ada iblis, ya, maka malaikat itu di dalam surat Al-Baqarah 30 itu ya, ataji alubiha mayufsidu biha, ya Allah, kenapa engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi ya, yang akan membuat kerusakan, wayasfiku dima, dan menumpahkan darah saja. Wa nahnu, padahal kami ini para malaikat itu nusabihu bihamdika wa nuqaddisulak, senantiasa kami mensucikan kamu, memuji kamu ya, memuji engkau ya Allah, dan senantiasa mensucikan. Apa kata Allah? Allah berfirman, ini a'lamu ma la ta'lamun, aku mengerti kamu yang tak mengerti. Sudah ya, saya akan menjadikan khalifah. Nah, setelah jadi khalifah, penguasa timur, tiba-tiba dia mengabdi kepada jin, ya, mengabdi kepada pohon, minta kepada pohon, datang ke kuburan, ya, kuburan itu dibuat sedemikian rupa sehingga seakan-akan mempunyai pengaruh mistis kepada diri. Ini yang berbahaya, perbuatan syirik menghinakan eksistensi manusia. Padahal manusia itu mulia, dijadikan khalifah, disuruh mengatur alam semesta. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-29, semua yang diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk untuk manusia. Maka Pak Tomo dibaca. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kami, dan dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit.
dan Dia Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya, walati khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia yang menciptakan semua yang di muka bumi untuk kalian, untuk kita boleh kita manfaatkan. Loh, tiba-tiba kita kok berbuat syirik, meminta kepada selain Allah. Ada patung yang dimintai, ya, ada pohon yang dimintai, ada jimat, ada keris, ada kerbau, ada sapi yang disembah, yang dianggap bisa ini dan itu. Ada akal manusia itu ada menjadi serendah-rendahnya. Padahal sudah diciptakan menjadi khalifah fil ardi, ya, diserai segala macam. Tiba-tiba, ya, dia karena kebodohannya dia mengabdi kepada selain Allah. Maka teruskan, ya, tetapi kemudian, maka Pak teman. Tetapi kemudian ia tidak mengetahui derajat dan martabat dirinya. Ia lalu menjadikan sebagian dari makhluk Allah sebagai Tuhan dan sesembahan. Ia tunduk dan menghinakan diri kepadanya. Terus. Berbagai kehinaan tersebut hingga hari ini amat banyak untuk bisa disaksikan. Ratusan juta orang di India menyembah sapi yang diciptakan Allah bagi manusia agar mereka menggunakan hewan itu untuk membantu meringankan pekerjaan atau menyembelihnya untuk dimakan dagingnya. Ya, cobalah seperti itu. Maka dari itu, kalau Bapak sedikit ya melihat wayang, yang sedikit mengerti wayang, ya, Bathara Guru, ya, itu atau Girinoto itu ya biasanya itu dia itu tangannya 4 itu menyindir orang. Sebenarnya katanya orang Islam itu tangannya 4 karena dulu orang yang sembahyang itu dia sendakep dengan tangannya kiri kanan itu bajunya itu dilepaskan begitu saja. Maka tangannya 4, yang di bawahnya itu ada namanya lembu andini. Lembu andini, lembu itu sapi, andini namanya sapi itu. Dihinakan. Mestinya orang Islam itu, ya, lembu yang dimiliki itu tidak untuk disembah, dijadikan untuk kendaraan misalnya, untuk tunggangan itu. Oleh karena itulah, maka orang-orang Hindu yang menyembah sapi, ya, sapi itu dimuliakan seakan-akan jadi Tuhannya yang menentukan segala-galanya. Itu akhirnya diberi lambang-lambang begitu oleh para wali supaya tidak disembah. Sapi itu adalah digunakan untuk kepentingan manusia. Susunya bisa diambil, dagingnya bisa diperah, bisa dijadikan sebagai alat transportasi dan lain-lainnya. Jangan sampai manusia yang sudah diangkat oleh Allah derajatnya sebegitu tinggi, tiba-tiba dia menyembah Kebo Kiai Rebo misalnya, kerbau yang dikeluarkan dari keraton Jogja itu kencingnya diambil orang, kotorannya diambil kemudian diusap-usapkan pada dirinya. Masya Allah, alangkah hinanya mereka. Ya, perbuatan syirik itu menghinakan eksistensi manusia yang sebenarnya derajatnya tinggi menjadi derajat yang rendah, lebih rendah dari binatang. Ya. Jadi kalau punya keris dimasakkan, dimandikan setiap hari ini dengan 7 kembang dan lain-lainnya. Hilangkan keyakinan itu, yakinkan hanya Allah saja yang bisa memberikan kita manfaat atau menolak murbat kepada kita. Terus Pak. Sebagian umat Islam menginap dan tinggal di kuburan untuk meminta berbagai kebutuhan mereka. Padahal orang-orang yang mati itu juga hamba Allah seperti mereka. Tidak bisa mendatangkan manfaat atau bahaya untuk mereka sendiri. Ini ada Pak. Sekarang kadang-kadang orang Islam sendiri, ya. Nah, saya dulu pernah pada saat saya kuliah dulu, yang saya ikuti itu pertama kali dulu, ya orang yang senang tombokan itu loh, tombokan dulu ada nalu atau apa itu. Dia pergi ke kuburan, tidur di sana minta wisik supaya diberi nomor yang benar, ya, supaya nanti menang. Sampai semalam suntuk mereka dikerubuti lamuk yang banyak, dia terus minta terus kepada kuburan yang diangkat keramat itu minta nomor, ya. Pasti orang bodoh kan? Otaknya sudah tidak jalan lagi. Ya. Kenapa orang yang sudah mati dimintai, ya, dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri, apalagi orang lain.
diminta berkahnya, diminta ini dan itu. Masya Allah. Akalnya sudah betul-betul terpuruk. Maka kita yang sebagai umat Islam yang mengerti Al-Quran. Nah, maka Al-Quran itu mengentas manusia dari kesyirikan. Dibencinya orang-orang, dukun-dukun benci kepada orang yang betul-betul ngerti Al-Quran. Karena kalau sudah ngerti Al-Quran, ngerti sunnah, tidak mungkin datang ke dukun, tidak mungkin tanya kepada tukang ramal. Cukup penjelasan dari Allah, itu akan mencukupi dirinya. Nah, itu penting sekali. Jadi jamaah Asyifa, saya ajak percaya sepenuhnya Allah akan menyelamatkan, Allah akan menjamin kehidupan kita, Allah akan menjaga kita di dunia sampai di akhirat. Malaikat tertentu ditugasi untuk menjaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya. Terus Pak Al-Husain bin Ali radhiyallahu misalnya, ia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari pembunuhan. Lalu bagaimana mungkin kemudian ia bisa menolak bahaya yang menimpa orang lain dan mendatangkan manfaat atau keselamatan kepadanya? Ya, jadi ada orang berbondong-bondong ke makamnya Al-Husain bin Ali, ya, yang sudah meninggal ini. Dia minta diselamatkan itu, nak mendapat berkah ini dan seterusnya. Yuk Mbak pikirin ya, Al-Husain bin Ali, ya, Sayyidina Husain itu, putra Sayyidina Ali itu, dia terbunuh, tidak bisa menyelamatkan dirinya pada saat dipenggal lehernya oleh orang-orang murji'ah atau orang-orang yang membenci dia pada saat perselisihan itu. Dia tidak bisa menyelamatkan. Bagaimana dia kalau sudah mati kok dimintai keselamatan, dimintai penyelamatan? Ya, kenapa? Oh, dia turunan Nabi, dia masih ini dan seterusnya. Inilah yang kebodohan kita. Mendatangi makam-makam yang dianggap wali, makam-makam yang dihambat Habib, kemudian di sana dia memberikan ini dan itu, minta ini dan itu. Mereka itu sudah akalnya sudah kemana ini? Mereka itu yang butuh kepada kita, bukan kita butuh kepada mereka. Mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka itu mengharapkan kita mendoakan, memohonkan ampun kepada Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akhir nuzulahu dan seterusnya. Mintakan kita kepada Allah, ya, tentang diampuni dosanya, ditinggikan derajatnya, ya, kemudian diterima seluruh amalnya. Kita boleh ziarah kubur dan sunat kalau kita ingin mendoakan dan ingin mengingat mati ke sana. Terus Pak Tama, monggo. Orang-orang yang meninggal itu justru amat membutuhkan doa dari orang-orang yang masih hidup. Kita yang seharusnya mendoakan mereka, bukan berdoa dan memohon kepadanya sebagaimana sesembahan selain Allah. Maka Allah berfirman dalam surat An-Nahl 20:21, dan berhala-berhala itu mereka seru selain Allah, tidak dapat membuat sesuatu apapun. Sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup. Dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembah, maksudnya penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Iya, jadi kan aneh. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan, ya, waladzina yad'una min dunillahi, orang-orang yang menyembah, memohon, meminta selain Allah itu, yang diminta itu layak lukuna, saya tidak bisa menciptakan apa-apa, memberi keselamatan apalagi ya tidak bisa. Ya, mereka yang berat, waum yukhlakun, dan berhala-berhala itu diciptakan, dibuat manusia sendiri. Loh, kok dimintai? Iyalah bodohnya, ya, gitulah, ya. Ini seperti itu. Amatun berhala-berhala itu mati, ya. Wairul akhir, tidak hidup. Kok orang hidup tidak kepada orang mati? Itu kan jadi aneh sekali. Ya, mereka ini, kenapa orang hidup sampai belum bersandar minta kepada yang mati, yang tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, wama yasuruna, yang mereka tidak sadar, tidak mengetahui ayana, ya maksud kapan mereka besok dibangkitkan sudah nggak ngerti. Jadi berhala-berhala yang mereka minta itu tidak tahu apa-apa sama sekali tentang kita. Kenapa mereka kok minta kepada selain Allah? Yang nomor yang ayat yang kedua, monggo Pak. Surat Al-Hajj ayat 31, Allah berfirman,
Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Itu gambarannya orang yang minta kepada Allah itu sama sekali tidak akan selamat nantinya. Di dunia nggak selamat, di akhirat lebih tidak selamat lagi. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian yang sekarang masih nyimpan jimat, ya, nyimpan keris, tumbak, dan lain-lainnya. Bahkan mungkin yang dianggap berhala itu pakaian pengantin yang kita miliki ini. Tidak berani menjual. Kenapa? Ini simbol lambang kerukunan kita. Nanti kalau kita jual atau kita kasihkan kepada orang lain, nanti akan terjadi perpisahan di antara kita. Jadi seakan-akan diberhalakan. Ini yang kadang-kadang tidak sadar. Dikiranya tidak apa-apa seperti itu. Ada kesirikan di dalam diri kita ini. Karena menganggap selain Allah bisa memberi manfaat dan bisa menolak mudarat. Itulah yang intinya belajar tauhid supaya kita terjauh dari itu. Yang kedua, monggo Pak Tomo. Kedua, syirik adalah sarang hurufat dan kebatilan. Sebab orang yang mempercayai adanya sesuatu yang bisa memberi pengaruh selain Allah di alam ini, baik berupa bintang, jin, arwah, atau hantu, berarti dia menjadikan akalnya siap menerima segala macam hurufat atau tahayul, serta mempercayai para dajjal atau pendusta. Iya. Teruskan Pak Tomo. Karena itu dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan kemusyrikan, barang dagangan atau dukun, tukang ramal, ahli sihir, dan semacamnya yang menyatakan dirinya mengetahui ilmu gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, semata menjadi laku keras. Di samping itu, dalam masyarakat seperti ini, mereka sudah tidak mengindahkan lagi ikhtiar dan mencari sebab, serta mereka meremehkan sunnah-sunnah kauniyah atau hukum alam. Ya, terima kasih Pak Tomo. Ya Pak Tomo izin sampai jam 6 ya, lebih berapa 20 ya? Iya, Ustaz, betul, mau ke rumah sakit, monggo Pak Tomo silakan ya, silakan nanti bisa diteruskan sama Bu Wati atau yang lain. Iya, Ustaz, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pas ini sudah 20 ya, hanya sama saya seperti itu, saya lihat terus jangan sampai merugikan orang lain. Monggo silakan kalau memang ada keperluan Bapak, karena memang ngaji seperti pagi hari seperti ini tidak semua orang dimudahkan oleh Allah. Kalau kita ketahuan ditunjuk oleh Allah mudah, itulah orang yang luar biasa sekali. Ya. Apalagi setiap pagi, apalagi kita dengan ikhlas mendengarkan, tidak ditinggal tidur. Tapi kalau ditinggal tidur nggak apa-apa, asalkan videonya dimatikan. Ada orang tidur, videonya tidak dimatikan, jadi kelihatan tidurnya. Baiklah ya, begitulah syirik bahayanya. Sekarang Bu Wati, monggo Bu Wati ada? Ada Bu Wati. Mute, Bu Wati. Oh, ke belakang itu. Saya juga siap, Ustaz. Siap juga. Monggo, kalau gitu Bu Sri Westri, monggo. Yang ketiga, syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Tiga, syirik adalah kezaliman yang sangat besar, yaitu zalim terhadap kebenaran. Sebab hakikat kebenaran yang paling agung adalah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada Rabb atau pengatur pencipta yang menghidupkan dan mematikan selain Allah. Tidak ada penguasa selainnya. Ya, coba perhatikan. Ya, sebentar Bu ya. Inilah hakikat la ilaha illallah yang kita ucapkan memiliki konsekuensi yang sangat luar biasa sekali. Orang yang sudah la ilaha illallah nggak kena diapa-apanya sudah ya. Dibuang ora kopong, diumbah ora teles gitu ya. Artinya tidak ada yang bisa berpengaruh kepada dirinya karena dia sudah berpegang kepada tali yang keteguh ya. Wama yakfur ya bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman hanya kepada Allah,
faqadistam sakabil urwatil wuthqa, mereka itu sudah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh yang akan menariknya dia ke dalam surga nanti, ya. Lang malah tidak akan putus tali itu, la ilaha illallah. Kita sudah merasakan luar biasa nanti kalau ibu bisa merasakan hakikat sesungguhnya la ilaha illallah. Tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dikhawatirkan, ya, karena Allah yang mencukupinya. Apalagi cuma masalah rezeki, ya kan? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maka wali-wali Allah itu, kata wali itu bukan orang yang aneh-aneh, kencing di tengah jalan begitu, atau tidak pakai pakaian, kemudian ngomongnya seenaknya seperti itu, bukan. Tapi wali-wali Allah itu kalau kata Allah Ta'ala, Allah ketahuilah, inna auliya Allahi, ya, sesungguhnya yang disebut wali-walinya Allah, yang pencinta-pencinta kepada Allah itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu hatinya sudah tenang, tentram, damai, tidak ada ketakutan dan tidak ada rasa sedih sama sekali. Ya, siapa mereka? Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi mungkin ibu, bapak sekarang itu memang wali sudah dijadikan. Jamaah, bahkan mungkin jamaah asifah ini sebagian besar juga dijadikan wali. Karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak pernah menyembah kepada selain Allah. Tidak pernah bersandar kepada selain Allah. Hatinya tentram, damai. Hanya Allah. Ya, karena tidak ada yang bisa berpengaruh kepada dirinya kecuali Allah. Coba seperti itu. Tanamkan, sebut berkali-kali hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah saja. Sehingga betul-betul terasa di dalam diri kita itu memang hanya Allah yang bisa mempengaruhi kepada diri kita ini. Yang bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Kita teruskan, Bu. Monggo Bu Sri. Adapun orang-orang yang musyrik, mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan dan selain Dia sebagai penguasa. Syirik merupakan kezaliman dan penganiayaan terhadap diri sendiri. Sebab seorang musyrik menjadikan dirinya sebagai hamba bagi makhluk sesamanya, bahkan mungkin lebih rendah daripadanya. Padahal Allah menjadikan dia sebagai makhluk yang merdeka. Terus? Syirik juga merupakan penganiayaan terhadap orang lain. Sebab orang yang dipersekutukan dengan Allah telah ia aniaya lantaran dia memberikan hak yang bukan miliknya. Ya, jadi hati-hati dia. Jadi syirik itu adalah orang yang sudah menjadikan selain Allah sebagai tempat bersandar, bergantung, memohon, meminta. Apalagi ya kalau dijadikan sebagai sarana syirik itu, misalnya kuburan orang lain, dukun, ustadznya, kiainya, siapa saja, itu dianggap ya bisa memberi manfaat atau menolak mudarat. Itu kasihan sebenarnya. Orang musyrik itu, orang syirik itu orang yang sudah tidak mempunyai akal yang sehat. Oleh karena itulah Allah jamin. Alladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman itu, walam yalbisu imanahum, dan imannya tidak terkotori oleh bidzulmin, dengan kezaliman yaitu syirik, ya. Iman di dalam hatinya tidak ada sedikit pun kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka pasti dijamin keamanan, dunianya aman, akhirnya masuk kubur aman, dibangkitkan aman, sampai di padang mahsyar aman, sampai masuk surga lewat sirat aman. Ya, ulaika lahumul amnu, mereka dijamin keamanannya. Itu di dalam surat nomor 6 ayat yang ke-82. Jadi suratnya surat 6 itu surat Al-An'am ya Bu ya. Ya, surat 6 ayat 82. Monggo Bu Sri dibaca kalau sudah ketemu. Oh, suratnya belum dari. Belum. Monggo Bu yang lain ya bisa bantu yang sudah ketemu. Ya, Ustaz. Oke. Mau buat ini, udah siap itu. Monggo. Oke. 682 hilang Ustaz. Bentar. Hilang ya. Ini Ustaz, sampun Ustaz. Surat 682 ya Ustaz. Nggih. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik.
Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Ya. Jadi mulai kalau wahum mutatun, mereka selalu dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk. Asalkan jangan sampai ada kesirikan itu masih bersemayam di dalam hati kita. Dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syirik itu ada kezaliman yang paling besar, ya. Zalim, inasir kala zulmun mubin, syirik itu kezaliman yang paling besar. Itu disebutkan dalam surat Luqman, surat nomor 31, ayatnya ayat 13. Itu Luqman berpesan kepada anaknya, jangan sampai syirik. Kalau sudah syirik itu gak ada tempatnya mana-mana, karena syirik itu zalim yang paling besar dan sikap zalim yang paling dibenci oleh Allah. Maka dibaca Bu Wati. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan orang yang sudah zalim itu tidak berhak masuk surga, tempatnya di dalam neraka. Ya. Di dalam surat nomor 6, ya. Nomor 5 ya, Bung. Rumah Al-Maidah nomor 5, ayatnya ayat 72 barangkali ya. Mudah-mudahan tidak salah, ayatnya 72, tapi yang ujungnya innahu mayusrikillah faqad karamallahu alaihi jannah. Jadi orang yang syirik itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, ya. Monggo Bu dibaca. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Ya. Jadi Ibu harus diyakini, selain Islam, ya, keyakinan kita sebagai Muslim, ya, selain Islam pasti tempatnya ke dalam neraka. Semuanya, nggak ada satupun peluang bahwa selain Islam, selain yang mengikuti ajaran Nabi, itu ada bagian di dalam surga. Jadi kalau ada ustadz atau siapapun yang menyatakan besok itu keputusan kita itu di akhirat tergantung Allah, ya, surga atau neraka itu tergantung Allah. Kita tidak bisa, orang Islam itu mengklaim bahwa dirinya saja yang masuk surga, sedangkan yang lain tidak bisa masuk surga. Tidak bisa begitu, tergantung kepada Allah. Orang kalau masih pemikiran seperti itu, Islamnya dipertanyakan, ya. Apakah dia itu percaya dengan Al-Quran, percaya dengan sabda Nabi atau tidak? Karena Nabi bersabda, siapa saja yang sudah mendengar aku diutus di muka bumi ini, ya, sebagai Rasul utusan Allah, tidak beriman kepada aku, tempatnya mereka di dalam neraka. Ya. Itu kita harus yakin, tidak boleh kita, barangkali, tidak bisa. Meskipun kita toleran, tapi kalau sudah masalah akidah, tidak ada sedikit pun kata-kata toleran, itu tidak ada kalau dalam akidah. Kan toleran dalam muamalah, ya, kita berbuat sekesehariannya, saling tolong menolong, saling bantu membantu, ya, tidak boleh saling mencela, itu, ya. Tapi kalau masalah akidah, kita harus yakin hanya Islam. Dan ibu itu sudah beruntung, bapak itu sudah beruntung dijadikan orang Islam. Artinya apa? Tidak kekal di dalam neraka. Seandainya toh harus masuk neraka karena dosa-dosa yang dikerjakan selama hidup di dunia, itu untuk dibakarnya, maka itu setelah dimasukkan neraka, kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dimatikan, Bu. Ya, jadi masuk neraka kemudian mati. Setelah masuk neraka sekian nanti, kemudian oleh Allah Ta'ala malaikat disuruh mengambil, dihidupkan kembali, kemudian dimandikan atau disiram air nahrul hayam di depan pintu surga itu, kemudian disuruh masuk surga. Ya, maka dari itu di dalam surat Al-Hijr, surat nomor 15 ayatnya, ayat yang kedua, ya, itu Rubama yawadulatina kafaru laukanu muslimun. Maka buati dibaca. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan surat oleh Al-Hijr, surat nomor 15 ayat 2. Ya. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka
waktu di dunia menjadi orang muslim. Ya, Tadi keliru nomor maksud 3, Ustaz. ya, itu yang nomor 2 ya Bu ya. Iya, Ustaz. Oke, ya, yang nomor 2. Saya khawatir salah ya, karena kadang-kadang ingatan kadang-kadang meleset juga. Loh, kok begitu? Ustaz hebat, Masya Allah. Tidak, ya ingatan saya. Jadi besok itu begini maksudnya itu. Rubama ya wazuladina kafaru laukan muslimin. Orang-orang kafir yang masuk neraka bersama dengan orang muslim yang masuk neraka. Jadi orang muslim yang masuk neraka, ada orang kafir yang masuk neraka. Tapi ternyata orang-orang muslim dikeluarkan satu persatu, setelah itu dikeluarkan sampai habis, tinggal orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir itu mengatakan, coba saya di dunia jadi orang muslim saja, ya, meskipun nggak sholat, nggak apa barangkali, ya, masuk neraka, tapi nggak kekal di dalam neraka, bisa keluar. Ya, maka alhamdulillah kita bersyukur ini 135 orang yang masih mengikuti itu muslim semua insya Allah, dan tidak akan kekal di dalam neraka. Dan kalau kita bisa, kalau kita bisa mempertahankan tauhid kita ini sampai nanti kita menghadap kepada Allah Ta'ala, kita tidak akan tersentuh api neraka sama sekali, hebat sama sekali, karena tauhid itulah yang menyelamatkan. Kata Nabi kita apa? Wahai anak Adam, ya, seandainya kamu melakukan dosa sepenuh bumi, ya, atau seberat bumi dosamu, karena saking banyaknya dosa itu, kemudian kamu datang kepadaku dan kamu tidak syirik sedikit pun kepadaku, maka aku akan terima kau dengan ampun. Kok macet? Internet.